Di saat banyak negara masih nyaman nebeng wifi tetangga bernama internet global, Iran memilih jalan yang lebih sunyi dan lebih mahal. Bertahun-tahun sanksi membuat mereka seperti warga yang diputus listrik, air, dan akses belanja. Tidak ada chip, tidak ada kabel canggih, bahkan transaksi pun seret. Tapi alih-alih menyerah, mereka membangun jaringan sendiri. Bukan demi gaya, bukan demi cuan, ini soal bertahan hidup. Bayangkan sebuah kampung yang tiba-tiba dipagari dari luar. Jalan utama ditutup, warung besar tak lagi kirim barang, dan bank pusat tak melayani. Apa yang dilakukan? Warga mulai bikin sistem sendiri. Ada koperasi, ada jalur distribusi lokal, bahkan komunikasi pakai radio seadanya. Mungkin tidak secanggih kota besar, tapi cukup untuk hidup. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan Iran dengan jaringan informasinya. Di dalam negeri mereka, aktivitas tetap berjalan, orang masih bisa ngobrol, bank tetap beroperasi, rumah sakit mencatat data pasien, mahasiswa tetap belajar, semua lewat jaringan domestik yang mereka bangun sendiri. Namanya memang terdengar formal, tapi esensinya sederhana. Jangan bergantung pada pihak yang bisa sewaktu-waktu mencabut kabelnya. Memang, sistem itu belum sempurna, ada yang lambat, ada yang terasa jadul, tapi justru disitulah poinnya. Lebih baik motor tua tapi milik sendiri, daripada mobil mewah yang sewaktu-waktu ditarik leasing. Ketika koneksi global terganggu, mereka tidak panik, lampu mereka tetap menyala. Langkah ini bukan sekadar teknis, tapi juga politis. Dengan membatasi lalu lintas data di dalam negeri, mereka mempersempit ruang pengawasan dari luar. Tidak ada lalu lintas bebas ke platform raksasa global, tidak ada aliran data diam-diam ke server di luar negeri. Mereka seperti menutup jendela rumah sendiri, bukan karena anti tamu, tapi karena sadar ada yang suka mengintip tanpa permisi. Di sisi lain, ironi justru terlihat di tempat yang sering mengklaim diri paling bebas. Infrastruktur digital di banyak negara maju dikuasai segelintir perusahaan, data warga tersimpan di server yang bahkan pemerintahnya sendiri tidak sepenuhnya kuasai. Ini seperti warga yang merasa punya rumah sendiri, tapi kunci gerbangnya dipegang orang lain. Dan ketika teknologi bertemu konflik, ceritanya menjadi lebih gelap. Kolaborasi antara perusahaan teknologi dan kepentingan militer bukan lagi teori konspirasi, melainkan realitas yang tercatat. Data yang seharusnya netral bisa berubah jadi alat penentu nasib manusia. Algoritma yang awalnya untuk efisiensi bisa berujung pada keputusan hidup dan mati. Di titik ini, pertanyaan sederhana muncul, siapa sebenarnya yang mengendalikan teknologi? Lucunya, banyak masyarakat justru merasa nyaman dalam situasi ini, selama aplikasinya gratis dan tampilannya cantik. Urusan data dianggap sepele. Seperti warga yang senang diskon besar di marketplace, tapi lupa bahwa setiap kliknya dicatat, dianalisis, lalu dijual kembali. Murah di depan, mahal di belakang. Iran memilih jalan yang berbeda. Mereka menolak menjadi pengguna pasif dalam sistem global yang tidak mereka kontrol. Jalan itu jelas tidak mudah, penuh tekanan, penuh kekurangan, dan sering dikritik. Tapi dari sudut pandang tertentu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, kemandirian. Barangkali ini seperti masakan rumahan, tidak selalu seindah restoran mahal, platingnya sederhana, rasanya kadang naik turun. Tapi kita tahu bahan-bahannya, kita yang memasak, dan kita tidak bergantung pada orang lain untuk makan besok. Ada rasa aman yang tidak bisa dibeli. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa benar dan siapa salah, ini soal pilihan, menjadi bagian dari sistem besar dengan segala kenyamanannya, atau berdiri sendiri dengan segala risikonya. Dan di dunia yang semakin terkoneksi, pilihan itu justru menjadi semakin penting. Karena kedaulatan, dalam bentuk apapun, seringkali tidak terasa saat kita memilikinya, tapi sangat terasa saat kita kehilangannya.